Karomah Syekhona Kholil Bangkalan Madura atau Mbah Kholil sangatlah banyak. Baik itu yang diketahui umum maupun yang tersembunyi. Berikut ini 3 karomah Mbah Kholil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. 1. Melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid. Mbah Kholil muda dan berstatus sebagai santri. Beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Mbah Kholil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jemaah sholat Jumat. Mbah Kholil pun ditegur oleh teman-temannya. Tidak boleh tertawa, ditakutkan kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja tertawa terpingkal. Dugaan teman-temannya itu ternyata tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang kiai imam masjid tadi menegur Mbah Kholil muda bahwa dalam salat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Mbah Kholil muda menjawab, "Saya melihat berkat atau makanan yang dibungkus di kepala kiai saat sholat berlangsung tadi," kata Mbah Kholil muda sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai menjadi sadar dan merasa malu karena kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. 2. Mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Batsul Masail di Makkah. Para ulama Makkah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Mbah Kholil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Mbah Kholil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Mbah Kholil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan solusi yang ditawarkan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Mbah Kholil. Kepiting seperti ini, ucap Kiai Kholil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Pada saat itu, usai Mbah Kholil menjelaskan, semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Kholil mendapatkan kedua hewan tersebut. Dalam sekejap saja setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Mbah Kholil disegani para ulama Masjidil Haram. 3. Kehabisan waktu sholat Asyar di Madura. Akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Mbah Kholil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat Asyar segera habis. "Kita belum sholat Asyar, Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Mbah Kholil menyadari kehilafannya. "Waktu Asyar hampir habis, kita tidak mungkin salat secara sempurna, Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu ambil krocok," kata Mbah Kholil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola malah disuruh mencari daun krocok. Namun Kiai Syamsul beliau tetap mendengarkan dan menuruti perintah Mbah Kholil untuk mencari daun krocok. Setelah menemukan daun krocok diberikan Mbah Kholil, lantas Mbah Kholil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas krocok tersebut. Tiba-tiba krocok itu meleset super cepat ke arah Makkah. Sesampainya di Makkah, azan sholat Asyar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan saf pertama sholat Asyar berjamaah di Masjidil Haram. Demikian kisah 3 karomah Syekhona Kholil Bangkalan Madura yang dirahasiakan oleh beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.